Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 848. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Untuk mengkhianatiku, jiwa gelap cahaya ini akan meledak secara langsung dan jiwa Anda akan hancur. Dan api itu adalah warisan api dari Yang Mulia Api Langit. Kalian bisa menggunakan itu untuk menerobos di masa depan, kata Qingchen. Terima kasih tuanku, terima kasih. Di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan kami, katakanlah, ras monster kami pasti akan membantumu. Pangeran Jinwoo dan Raja Iblis Kecil memberi hormat berulang kali, berterima kasih. Mereka hanya merasa bahwa mereka terlalu beruntung. Terlebih lagi, Qingchen masih meninggalkan kekuatan cahaya jiwa gelap dan api iblis di tubuh mereka, sehingga mereka berdua bersyukur. Kamu bisa pergi sekarang, kata Qingchen. Kemudian Pangeran Jinwoo dan yang lainnya buru-buru memberi hormat seraya berbalik dan akan pergi dari sana. Tunggu. Akan tetapi di saat itu suara kucing hitam besar tiba-tiba terdengar. Karena kamu adalah keturunan teman lama, Kaisar ini juga akan memberimu beberapa hadiah. Setelah kata-kata itu jatuh, dua kekuatan aneh tiba-tiba keluar dari mata kucing hitam besar itu. Dan itu langsung terjun ke tubuh Pangeran Jinwoo dan Raja Iblis Kecil. Saat berikutnya Pangeran Jinwoo dan Raja Iblis Kecil terhenti di udara. Ngeri. Merasa bahwa kekuatan darah di dalam tubuh sepertinya diaktifkan untuk sesaat. Pangeran Jinwoo berlama-lama di sekitar matahari, gelombang semangat yang berasal dari jiwanya. Kekuatan api yang mengerikan di kedalamannya menyapu tiba-tiba. Dan sementara Raja Iblis Kecil juga meledak dari aura iblis prasejarah yang menakutkan. Aura tubuh keduanya tiba-tiba melonjak. Boom! Dua kekuatan menakutkan menyebar dari tubuh kedua monster itu. Dan napas Pangeran Jinwoo dan Raja Iblis Kecil tiba-tiba melangkah ke ranah guru suci. Aku. Pangeran Jinwoo dan Raja Iblis Kecil sangat bersemangat di saat merasakan kekuatan di tubuh mereka. Dan terkejut di saat mengetahui bahwa darah di tubuh mereka telah diaktifkan. Dan konsentrasinya telah meningkat secara mencengangkan. Bakat dan kekuatan magisnya sepertinya telah diaktifkan dan terlahir kembali. Senior, kamu. Pangeran Jinwoo dan Raja Iblis Kecil menatap kucing hitam besar itu dengan kaget. Cara semacam ini untuk meningkatkan garis keturunan klan monster mereka dalam sekejap adalah keterampilan magis. Bahkan yang mulia di klan mereka mungkin tidak akan dapat melakukannya, kecuali para leluhur. Terima kasih Raja Kucing Senior. Pangeran Jinwoo dan Raja Iblis Kecil berlutut dengan kegembiraan, bersujud lagi dan lagi bersyukur. Ini jelas merupakan kekuatan magis dari kekuatan klan monster. Keduanya hanya merasa bahwa mereka berdua sangat beruntung. Oke, pergilah. Kucing terbesar itu memutar matanya dan melambaikan kakinya. Pangeran Jinwoo dan Raja Iblis Kecil tidak berani bertanya lebih banyak. Dan mereka segera berbalik lalu pergi. Kali ini kekuatan luar angkasa yang mengikat mereka telah menghilang. Dan kedua orang itu tidak berani tinggal lagi. Dan kemudian buru-buru mengikuti daya tarik di lorong untuk kembali ke dunianya. Raja Iblis Kecil, Qingchen dan pria iblis itu ternyata bergandengan tangan. Menurutmu apa hubungan keduanya? Dan juga kucing hitam itu sebenarnya siapa dia? Kata Pangeran Jinwoo di saat melesat. Pangeran Jinwoo dan Raja Iblis Kecil saling memandang dan masih ada detak jantung yang berdebar di hati mereka. Apa yang terjadi di sini benar-benar menumbangkan tiga pandangan mereka. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi dulu dari sini. Kedua monster itu saling memandang untuk waktu yang lama, tetapi tiba-tiba mereka berdua tertawa. Di masa lalu mereka berdua adalah eksistensi seperti musuh. Mereka bersaing satu sama lain dan ingin menjadi satu-satunya klan monster yang jenius. Namun sekarang kedua monster itu memiliki rahasia yang sama. Mereka tiba-tiba memiliki semacam perasaan simpati satu sama lain. Dua jenius teratas ras monster itu langsung memasuki lorong dunia iblis lalu menghilang dari sana.
Setelah Pangeran Jinwoo dan yang lainnya pergi, Qin-Chen segera menembak. Seketika banyak pena suci tingkat guru suci ditangkap dan diambil oleh Qin-Chen lalu dimasukkan ke dalam cakram giok Qian-kun. "Nak Qin-Chen, saatnya kita pergi," kata kucing hitam besar. "Ya, hampir sampai." Qin-Chen mengangguk. Qin-Mo telah memperoleh kehendak dari Yang Mulia Iblis dan secara alami tahu bahwa setelah tanah percobaan surga ditutup, maka dia tidak akan dapat meninggalkan dunia iblis ini. "Kalian semua kembali ke pasukan masing-masing," kata Qin-Chen kepada Master Yomimansen dan juga beberapa master ras iblis dari ras iblis mati dan ras iblis suci. Master-master ini telah dikendalikan oleh Qin-Chen, jadi tentu saja mereka tidak akan melanggar perintah Qin-Chen. Setelah mereka kembali ke rumah Yomimansen, ras iblis mati dan ras iblis suci, mereka semua akan menjadi mata dan telinga Qin-Chen melakukan sesuatu untuknya dan mengumpulkan informasi. "Adapun kamu, datanglah ke duniaku," kata Qin-Chen seraya mengangkat tangannya, dan kemudian membawa Yao Ming, Tu Moyu, dan Ling Yuan ke dalam cakram giok Qian-kun. Tentu saja Qin-Mo juga memasuki cakram giok Qian-kun. "Nah Qin-Chen, kamu," kata kucing hitam besar itu dengan bingung. "Membawa mereka, pemuda ini memiliki tujuan lain," kata Qin-Chen. Setelah beberapa saat, Qin-Chen telah kembali ke tempat Murong Bingyun berada. "Qin-Chen, kamu akhirnya kembali." Ketika Murong Bingyun melihat Qin-Chen, dia sedikit marah akan tetapi dia merasa lega. "Apakah kamu masih hidup?" kata Qin-Chen sambil tersenyum. "Kamu?" Wajah Murong Bingyun menjadi hijau karena marah, menantang Qin-Chen untuk membiarkannya mati di sini. "Hahaha, jangan bercanda." Qin-Chen mengangkat tangannya dan kemudian memasukkan Murong Bingyun ke dalam cakram giok Qian-kun. Meskipun wanita ini penuh kebencian sebelumnya, tetapi dia telah membantu Yu Qiansu dan Jiruyu. Dan setelah banyak pengalaman Qin-Chen melakukannya, beberapa perubahan pada indera Murong Bingyun, setidaknya pihak lain tidak memainkan trik apapun di sepanjang jalan. Tentu saja yang lebih penting, Qin-Chen juga punya rencana lain untuk Murong Bingyun. Setelah melakukan semua ini, Qin-Chen sekali lagi menyapu ke arah jurang iblis di alam iblis. Di tempat dekat Demon Abyss, Mokara dan skeleton cabang nampak sedang hati-hati menyerap napas pena suci kuno. Aura iblis pada mereka berdua menjadi semakin kuat, meski hanya di dunia iblis ini dalam waktu yang singkat. Keduanya memiliki bakat yang bagus, ditambah dengan baptisan sebelumnya di tanah terlarang, dan memelihara pena suci kuno yang begitu kuat. Kekuatan Mokara dan skeleton cabang juga telah meningkat ke puncak suci bumi. "Kamu bilang kemana kucing hitam senior itu pergi? Sangat menakutkan di sini. Akankah sesuatu terjadi kepada kucing hitam senior?" Skeleton cabang berkata dengan sedikit khawatir. "Hei, aku tidak bisa berpikir bahwa surga adalah tempat yang menakutkan. Dan aku tidak tahu apa yang dilakukan Chen Shao di surga. Pernahkah kamu merasakannya? Atmosfer luar terlalu menakutkan. Sedikit saja sepertinya itu bisa menghancurkanku." "Bisakah aku tidak merasakannya?" Master skeleton cabang mengecilkan tubuhnya. "Kucing hitam senior ini terlalu tidak bisa diandalkan. Tidakkah kamu akan bertahan di sini? Maka itu akan merepotkan." "Yah, itu memang tidak bisa diandalkan," kata Mokara. Dia juga mengangguk. "Kalian berdua, siapa yang tidak bisa diandalkan?" Tiba-tiba suara marah terdengar dan dari kehampaan melintas. Sosok kucing hitam besar itu langsung muncul di depan mereka berdua. "Kucing hitam senior, kamu telah kembali." Mokara dan skeleton cabang terkejut dalam sekejap. "Kucing hitam senior, kamu salah dengar." "Yah, kucing hitam senior, kami tidak mengatakan apa-apa." Baik Mokara dan skeleton cabang berkata dengan malu. "Benar-benar, aku juga mendengarnya. Anda mengatakan bahwa kucing hitam besar ini memang tidak dapat diandalkan." Tiba-tiba tawa ringan bergema di dalam gua, dan suara yang familiar membuat Mokara dan skeleton cabang langsung terpana. "Chen Shao, itu kamu Chen Shao?" Keduanya berbalik dengan penuh semangat. Suara mereka bergetar, dan mereka melihat sosok yang familiar melayang di depan mereka. Siapa lagi itu kalau bukan Qin-Chen? Benar-benar itu adalah Chen Shao. Mokara dan skeleton cabang menggosok mata mereka dengan putus asa. Ekspresi mereka tampak luar biasa, sangat terkejut. Saat ini keduanya merasa cukup bahagia. "Kalian berdua masih sama," kata Qin-Chen seraya tersenyum. Melihat Mokara dan skeleton cabang, hatinya dipenuhi kehangatan. "Kalian berdua, apakah kalian masih berani mengatakan bahwa kaisar ini tidak dapat diandalkan?" Kata kucing hitam besar itu seraya memandang Mokara dan skeleton cabang dengan bangga.
Kami tahu kucing hitam senior, kamu yang paling heroik. Ayo pergi, ayo kembali, waktu sangat mendesak, kata Kinchen. Dia tidak peduli untuk menjelaskan terlalu banyak kepada Mokara dan skeleton cabang. Dia kemudian langsung memasukkan keduanya ke dalam cakram giok Qiankun lalu bergegas. Singkatnya dia telah sampai di tempat tepat sebelum Demon Abyss yang menakutkan. Apakah ini jalan menuju benua Tianwu? Gumam Kinchen. Kemudian dia akan segera memasuki Demon Abyss. Akan tetapi ketika Kinchen hendak memasuki Demon Abyss, Kinchen tiba-tiba menoleh dan melihat ke langit yang jauh yang merupakan bagian dari alam iblis. Nak Kinchen, ada apa denganmu? Tanya kucing hitam besar itu dengan bingung di saat melihat Kinchen menatap ke kejauhan. Sepertinya aku merasakan dua napas yang familiar. Dan dia sepertinya telah memasuki bagian dari alam iblis. Sepertinya mereka berdua adalah dua teman lama, kata Kinchen. Lalu kemudian dia menoleh, tidak memperhatikannya lagi dan sosoknya bergetar. Kemudian dia memasuki lorong Demon Abyss di depannya. Setelah Kinchen masuk, nampak saluran Demon Abyss mulai hancur. Melihat itu, Kinchen dan kucing hitam segera memasuki cakram giok Qiankun. Kinchen, tempat apa ini? Kemana kamu membawaku? Pada saat ini sebuah suara terdengar. Dan kemudian Mokara dan skeleton cabang melihat seorang wanita terbang. Itu adalah Murong Bingyun. Dan Murong Bingyun terkejut di saat melihat Mokara dan skeleton cabang. Itu kamu. Ada ekspresi yang luar biasa di wajah Murong Bingyun. Akan tetapi di saat Mokara dan skeleton cabang melihat Murong Bingyun, mereka berdua bahkan lebih kaget lagi. Aku tidak salah kan? Ini Murong Bingyun, tuan muda dari Istana Berkabut, Putri Sangguan Xin-Er. Skeleton cabang memelototi Murong Bingyun dengan mata yang penuh kekaguman. Mokara juga mengacungkan jempolnya dan berkata dengan tercengang, Chen Shao ya Chen Shao, kapan Anda menyembunyikan Murong Bingyun di dalam cakram giok Qiankun? Apakah itu sebelum memasuki Sungai Taun? Aku belum pernah mendengarnya. Dan Nyonya, bagaimana? Apakah Nyonya tidak marah? Mokara, kamu ini berbicara apa? Dikatakan Nyonya dan mungkin tuannya terlalu cakap dan majikannya tidak bisa melayani mereka. Dan mereka semua setuju. Kerja bagus, saya mengagumi Anda. Baik skeleton cabang dan Mokara sama-sama mengagumi dengan kekaguman tak berujung di hati mereka. Mendengar itu, Kinchen memiliki garis hitam di wajahnya. Kedua orang ini terlalu tidak bisa diandalkan. Kalian berdua tutup mulut untukku. Wajah Murong Bingyun menjadi hijau karena dia mendengarnya. Dan dia disebut sebagai simpanan Kinchen. Oh, bukan seperti itu, tetapi menjebak putri musuh di dunia sendiri yang kecil, mengutak-atik apapun yang dia mau. Hehe, kamu bisa bermain dengan Chen Shao, itu keren. Kamu mencari kematian. Murong Bingyun sangat marah sehingga dia meledak. Dia segera menembak dan sebuah telapak tangan langsung dilayangkan ke arah skeleton cabang dan Mokara. Aura di tubuh Murong Bingyun terlalu menakutkan dan dia sepertinya bisa membunuh mereka berdua dengan satu telapak tangan. Akan tetapi begitu telapak tangan Murong Bingyun jatuh di atas kepala mereka berdua, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Secara alami Kinchen mendesak hukum dunia kecilnya dan mencegah Murong Bingyun. Di sini Kinchen adalah dewa. Saya melihat tubuh Murong Bingyun melayang tanpa sadar dan kemudian datang kepada Kinchen dalam sekejap. Seluruh orangnya tidak bisa bergerak, melihatnya melayang, kepanikan di hatinya bisa dibayangkan. Kinchen, biarkan aku pergi. Apa yang terjadi? Dia terkejut dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Di dunia kecilku, apakah kamu berani melakukan sesuatu kepada orang-orangku? Apakah kamu mencari kematian? Kata Kinchen dengan dingin. Mereka yang lebih dulu memprovokasiku, kata Murong Bingyun dengan cemas. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia melawan Kinchen di sini, itu hanya mencari kematian. Singkatnya masalah itu selesai. Akhirnya semua orang pun kemudian berkultivasi. Sekarang basis kultivasi Kinchen sangat menakutkan. Dia adalah sosok tahap air surgawi, tetapi di surga itu tidak cukup untuk dilihat. Di masa depan yang akan dihadapi Kinchen adalah master top dari Yomi Mansion. Bahkan kali ini di ujian surgawi, informasi tentangnya akan menyebar ke seluruh alam surga. Pada saat itu, Kinchen akan menjadi pusat perhatian seluruh alam surga. Bahkan rumah Guanghan dan Tianzhuo pasti akan menghadapi beberapa tekanan yang luar biasa. Setelah seluruh alam surga memperhatikannya, banyak dari rahasianya sendiri mungkin akan terungkap.
Dan apa yang paling penting bagi Qinchen dan yang paling dikhawatirkan olehnya tentu saja adalah krisis dari Yomi Mansion ke benua Tianwu. Jika krisis ini tidak diselesaikan, Qinchen akan kesulitan tidur. Pada saat Qinchen sedang berkultivasi di cakram Gyo Qiankun, nampak seluruh saluran Demon Abyss terus-menerus dihancurkan. Sementara Qinchen pergi jauh ke ujung kehampaan tak terbatas di saluran Demon Abyss yang hancur dan menuju ke benua Tianwu. Namun kali ini karena kehancuran saluran Demon Abyss, Qinchen dan yang lainnya tidak dapat langsung turun ke benua Tianwu. Cakram Gyo Qiankun mengambang di kehampaan dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba. Xin berpindah ke benua Tianwu di zona perang di kediaman Istana Berkabut. Istana Berkabut hari ini telah lama dihancurkan, tetapi Istana Berkabut menempati bagian terbaik dari seluruh domain bela diri, juga merupakan tempat paling fleksibel dari susunan teleportasi, dan masih menjadi inti dari seluruh benua Tianwu. Namun Istana Berkabut saat ini bukan lagi kekuatan yang terpisah, tetapi telah menjadi tempat pertemuan Papillon Cendi, tempat pertemuan untuk seluruh kekuatan teratas yang ada di seluruh benua Tianwu. Di Istana Berkabut hari ini, sinar cahaya terus-menerus turun, masing-masing memancarkan aura yang mencengangkan. Dan mereka semua adalah master di ranah alam suci. Master-master ini adalah nenek-nenek moyang dari banyak kekuatan di benua Tianwu. Dan setelah menerima perintah dari Papillon Cendi, mereka satu persatu datang ke Istana Berkabut untuk pertemuan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.